Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lisa Amelia dengan NIM B2B021051. Nah, di sini saya akan menerangkan materi fungsi evaluasi pendidikan. Dosen pembimbing Bapak Iswayuti Joko, SSTTSI MPD. Nah, untuk materi yang pertama yaitu fungsi dari evaluasi pendidikan. Yang pertama, fungsi sumatif, yaitu fungsi untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi formatif, yaitu fungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Yang ketiga, fungsi rasional, yaitu fungsi sebagai dasar untuk membuat perencanaan kegiatan pembelajaran berikutnya. Yang keempat, fungsi seleksi. Evaluasi berfungsi untuk menyeleksi siswa ke tahap berikutnya, misalnya menentukan kenaikan kelas, penjurusan, beasiswa, mewakili kelas atau satuan pendidikan dalam kegiatan perlombaan dan seleksi lainnya. Yang kelima, fungsi diagnostik. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kelemahan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan penyebabnya. Yang keenam, fungsi sebagai pengukur keberhasilan. Evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Yang ketujuh, fungsi penempatan. Hasil evaluasi nantinya dijadikan acuan oleh guru untuk menentukan siswa yang berhak menjadi juara kelas atau masuk ke dalam kelas unggulan atau percepatan. Nah, untuk materi yang selanjutnya, secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dijabarkan dari 3 segi. 1. Dari secara segi psikologis, kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu dari sisi peserta didik dan dari sisi pendidik. A. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada peserta didik untuk mengenali kapasitas dan status dirinya masing-masing di antara kelompok atau kelasnya. Yang B, bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut, sejauh mana dia membawa hasil, sehingga ia secara psikologis memiliki pedoman atau pegangan batin yang berguna menentukan langkah-langkah apa saja yang ia pandang perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua, cara didaktik. Kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah. A. Bagi peserta didik akan dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Evaluasi tersebut misalnya akan menghasilkan nilai-nilai hasil belajar untuk masing-masing individu siswa. Yang B. Bagi pendidik. Cara didaktik. Evaluasi pendidikan itu memiliki 3 macam fungsi, yaitu yang pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di antara kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dicapai. Yang ketiga, secara administratif. Evaluasi pendidikan setidaknya memberi 3 macam fungsi, yaitu 1. Memberikan laporan.
Dengan melakukan evaluasi, akan dapat disusun dan disajikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan. Setiap keputusan pendidik harus didasarkan kepada data yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, memberikan gambaran. Gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran tercermin antara lain dari hasil-hasil belajar para peserta didik setelah dilakukan evaluasi hasil belajar. Nah, adanya kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan, yaitu 1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, terbukanya kemungkinan yang dapat dilakukan usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berguna dan berhasil, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.